nama saya Konstantinus Firminus Tapo, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai target organ. Organ sasaran menjadi sangat krusial untuk dipelajari karena setelah masuk ke dalam tubuh, berbagai toksikan dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan pada bagian tubuh atau organ yang spesifik menjadi sasaran toksikan tertentu. Beberapa organ yang banyak menjadi target toksikan antara lain paru-paru, hati, kulit, ginjal, mata, dan sistem reproduksi. Kelainan organ sasaran akibat pajanan toksikan harus dideteksi sedini mungkin agar tidak menimbulkan kerusakan parah pada setiap organ sasaran. Toksikan setelah masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan pada bagian tubuh atau organ yang menjadi sasaran toksikan. Selanjutnya membran sel. Pintu masuk atau port di entry toksikan ke dalam tubuh pekerja adalah terutama melalui saluran pernapasan atau inhalasi dan kontak kulit, dapat juga melalui saluran pencernaan, walaupun jarang sekali terjadi, atau melalui suntikan pada pekerjaan tertentu seperti pekerja di bidang kesehatan. Setelah toksikan masuk ke dalam tubuh, kontak pertama adalah membran sel tubuh. Membran sel berupa lapisan tipis dengan ukuran 5-10 nm. Membran sel tubuh manusia dapat bersifat permeabel atau semi-permeabel. Permeabel berarti membran sel dapat dilintasi oleh berbagai jenis molekul berukuran mikro ataupun makro. Sementara itu, semi-permeabel merupakan sifat membran yang hanya dapat dilintasi oleh jenis molekul yang berukuran mikro. Sifat lain dari membran sel tubuh manusia antara lain memiliki struktur dengan permeabilitas selektif, memiliki sifat pertukaran ion tertentu atau yang biasa disebut insulator, dan memiliki kekuatan mekanik agar sel dapat bertahan. Membran sel tersusun atas molekul protein bersifat polar dan lipid yang bersifat nonpolar. Sifat lipofil dari toksikan membuat toksikan mudah diserap oleh membran sel yang mengandung lipid sehingga toksikan dapat bercampur dengan lemak dalam membran, kemudian berproses masuk ke dalam tubuh. Toksisitas yang ditimbulkan dapat dari yang ringan seperti iritasi sampai dengan yang bersifat fatal seperti kanker. Membran sel berfungsi sebagai dinding pembatas, tempat berlangsungnya proses difusi dan filtrasi, serta fungsi transportasi, di mana toksikan ditransfer ke seluruh tubuh oleh aliran darah dan atau cairan limfa melalui membran sel ke organ sasaran toksikan. Selanjutnya yang kedua, efek toksik. Setelah toksik masuk ke dalam tubuh manusia dan terjadi kontak dengan membran sel, maka akan menimbulkan efek toksik. Efek toksik yang dapat timbul pada organ sasaran sangat bervariasi. Variasi tersebut bergantung pada sifat toksikan, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan. Efek toksik timbul karena interaksi biokimiawi terjadi setelah toksikan atau metabolitnya bergayut dengan struktur reseptor molekul sel. Efek toksik dapat bersifat spesifik, misalnya pada struktur sel tertentu, ataupun non-spesifik, misalnya pada kontak dengan bahan korosif. Jenis-jenis spektrum efek toksik. Yang pertama, efek lokal atau sistemik. Efek lokal merupakan efek kesehatan yang timbul hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan. Contoh toksikan yang dapat menimbulkan efek lokal pada saluran pencernaan adalah toksikan yang bersifat kaustik. Sementara itu, contoh toksikan yang dapat menimbulkan efek lokal pada kulit adalah yang bersifat korosif. Efek sistemik merupakan efek yang timbul pada organ sasaran yang letaknya jauh dari tempat kontak,
karena toksikan terbawa oleh darah, bisa pada satu atau beberapa organ sasaran. Contoh toksikan yang dapat menimbulkan efek sistemik antara lain metil merkuri dan merkuri inorganik. Keduanya dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi atau oral dan oleh aliran darah dibawa pada organ sasarannya. Metil merkuri akan menyerang sistem saraf pusat, sementara toksikan tersebut terdeposit pada organ hati dan ginjal, sedangkan merkuri inorganik terutama menyerang ginjal. Yang kedua, efek berpuli atau nirpuli. Efek berpuli merupakan efek kesehatan yang dapat hilang sendiri, umumnya setelah tidak ada lagi kontak antara tubuh dengan toksikan atau setelah semua toksikan diekskresi keluar tubuh. Kecepatan efek berpuli tersebut bergantung pada waktu paru serta kadar toksikan yang kontak atau masuk ke dalam tubuh. Efek nirpuli merupakan efek yang tidak dapat hilang dan akan menetap di dalam tubuh. Efek nirpuli dapat berupa timbulnya gangguan anatomi atau fisiologi, antara lain iritasi, radang, kanker, mutasi, sirosis, atau mengenai sistem saraf. Yang ketiga, efek segera atau efek tertunda. Efek segera merupakan gangguan kesehatan yang langsung timbul segera setelah tubuh mengalami kontak dengan toksikan. Contohnya adalah efek yang timbul akibat terpajan formaldehida, efek iritasi mata berupa mata merah dan keluar air mata, serta dampak iritasi pada saluran pernapasan segera timbul berupa batuk dan sesak. Efek tertunda merupakan efek yang tidak langsung timbul setelah kontak dengan toksikan, melainkan memerlukan waktu sebelum akhirnya menimbulkan efek. Contohnya adalah efek yang timbul akibat terpajan asbes, kelainan paru-paru berupa asbestosis baru timbul 15-20 tahun kemudian. 4. Efek perubahan morfologis atau perubahan fungsional. Efek morfologis merupakan perubahan bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat pajanan toksikan. Misalnya kelainan kulit berupa ulkus atau borok akibat terpajan asam sulfat. Efek fungsional merupakan efek yang menyerang atau mengakibatkan perubahan pada fungsi fisiologis tubuh, misalnya efek yang mengganggu sistem biokimiawi tubuh. Yang kelima, efek alergi atau efek idiosinkrasi. Efek alergi merupakan efek yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen, hapten tambah protein, dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Efek idiosinkrasi merupakan efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif dari tubuh terhadap toksikan. 6. Respon bertingkat atau respon kuantal. Respon intensitas dan atau jenis efek yang timbul semakin meningkat seiring dengan dosis pajanan yang semakin meningkat. Sedangkan respon kuantal adalah efek yang kadang terjadi dan kadang tidak. Selanjutnya, organ sasaran. Organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya yang dituju oleh suatu toksikan untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Tiap-tiap toksikan memiliki organ sasaran atau target yang berbeda-beda. Faktor penentu organ sasaran dari satu toksikan. Yang pertama, kepekaan organ. Kepekaan organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Contohnya neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen, misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida. Kepekaan neuron dan sel saraf tersebut tergantung pada adenosin trifosfat atau ATP dalam mitokondria. Kapasitas anaerob yang kecil dari seluruh neuron dan otot jantung disebabkan oleh ATP yang kurang jumlah persediaannya. Yang kedua, penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah pada organ saluran pernapasan dan kulit. Penyerapan melalui saluran pernapasan dan kulit umumnya terjadi pada kontak dengan toksikan di industri. Beberapa contoh toksikan yang diserap melalui saluran pernapasan dan kulit antara lain
bisklorometil eter yang dapat menyebabkan tumor pada saluran pernapasan maupun kulit. 3. Ambilan selektif atau afinitas. Afinitas dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Contohnya epitel alveolus tipe 1 dan 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis parakuat. Afinitas epitel alveolus 1 dan 2 aktif untuk poliamin endogen. Sementara itu, afinitas organ mata dan telinga aktif untuk klorokuin dan kanamisin pembentukan melanin. Sementara itu, afinitas tulang aktif untuk strontium 90. Keempat, biotransformasi atau bioaktivasi. Proses biotransformasi atau bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terlaksana di hati, kecuali bromobenzen yang tersimpan di ginjal. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut. Yang kelima, mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan juga berbeda pada setiap organ sasaran. Contohnya adalah MNU yang ada di otak, ginjal, dan hati. Selanjutnya mekanisme kerja. Yang pertama protein. Molekul protein di dalam tubuh terdiri atas protein struktural, protein enzim, dan protein karir. Protein struktural bekerja untuk toksikan seperti silika dan heksana. Adapun protein enzim bekerja pada toksikan jenis logam seperti timbal, merkuri, dan DFP. Sementara itu protein karir bertanggung jawab atas toksikan seperti karboksihemoglobin, methemoglobin, nitrit, dan amina aromatik. Yang kedua, koenzim. Koenzim bekerja dengan dua cara, yaitu sintesis dan pengikatan. Contoh mekanisme sintesis antara lain pritiamin mengikat tiamin kinase, sementara CCl4 dengan radikal bebas akan merusak NADPH. Sementara itu contoh mekanisme pengikatan antara lain sianida dan timbal. Keempat, lipid. Mekanisme kerja lipid adalah dengan peroksidasi untuk toksikan CCl4. Mekanisme lain adalah membran sel dirusak oleh toksikan seperti halotan, merkuri, kadmium, pelarut, deterjen, dan timbal. Keempat, asam nukleat. Mekanisme kerjanya adalah dengan ikatan kovalen DNA atau RNA untuk toksikan alkilasi. Selain itu adalah dengan antimetabolit untuk toksikan seperti aminterin dan metotreksat. Dan yang kelima lain-lain berupa mekanisme hipersensitivitas, korosif, sumbatan, dan reseptor. Dari beberapa toksikologi di sini saya hanya menjelaskan mengenai toksikologi ginjal. Anatomi dan fisiologi ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah pada setiap orang. Ginjal terletak pada bagian retroperitoneal. Ginjal manusia berukuran 11 x 6 x 2,5 cm dengan berat 150 x 2 gram atau 0,5% dari berat badan. Ginjal terdiri atas bagian korteks dan medula. Sementara itu unit fungsional terkecil dari ginjal adalah nefron yang terdapat pada bagian korteks dan berjumlah sekitar 1 juta dalam satu ginjal. Nefron terdiri atas 3 bagian yaitu vaskular, glomerulus, dan tubulus. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi esensial untuk mempertahankan kehidupan dengan cara eliminasi metabolit melalui urin, khususnya eliminasi nitrogen dari metabolisme protein, dan mengatur homeostatis, yaitu dengan menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, serta keseimbangan volume cairan ekstrasel. Fungsi lain ginjal antara lain membentuk sel darah merah, mengatur tekanan darah dengan fungsi absorpsi dan ekskresi cairan dalam tubulus, serta mengatur metabolisme kalsium terkait vitamin D dan parathormon. Patofisiologi kelainan ginjal. Nefrotoksikan umumnya menyerang nefron yang terletak dalam bagian korteks, karena korteks adalah bagian terbesar dari ginjal yang menerima sekitar 85% aliran darah yang melalui ginjal. Kelainan pada nefron dapat berupa degenerasi, nekrosis, atau cedera. Kelainan ini dikenal sebagai nefrosis atau nefropati. Mekanisme terjadinya kelainan ginjal dapat berupa mekanisme biokimia, mekanisme hemodinamika ginjal,
atau mekanisme imun. Selanjutnya, toksikan ginjal di pekerjaan. Yang pertama logam, misalnya arsen, kadmium, emas, timbal, dan merkuri. Yang kedua pelarut hidrokarbon berhalogen, misalnya CCl4, bromobenzene, klorofor, toluen, dan trichloroetilen, serta tetrafluoroetilen. Yang ketiga, toksikan di pabrik plastik dan resin, misalnya akrilonitril, stiren, dan heksakloro. Yang keempat, herbisida, misalnya paraquat dan diquat. Selanjutnya, mikotoksin, misalnya okratoxin A dan citrinin dalam biji-bijian, fumonisin pada jagung. Pewarna, misalnya anilin, dan xenobiotika, misalnya gentamisin, aspirin, fenacetin, kanamisin, sulfonamid, methotrexat, arsin, fosforus, dan kalsium oksalat. Efek kesehatan yang disebabkan oleh nefrotoksikan. Manifestasi klinik nefrotoksik oleh toksikan antara lain adalah poliuria, oliguria, anuria glukosuria, proteiuria, hematuria, hiponatremia. Di antaranya yang paling sering terjadi adalah gagal ginjal akut yang ditandai dengan penurunan kecepatan filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate atau yang biasa disingkat GFR. Penurunan GFR banyak penyebabnya. Salah satunya adalah akibat pajanan toksikan melalui mekanisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama merusak tubulus, selanjutnya mengubah hemodinamika intrarenal yang menimbulkan vasokonstriksi, kemudian mengubah fungsi glomerulus yang berakibat terjadinya penurunan GFR. Deteksi dan evaluasi. Gejala kerusakan ginjal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gangguan miksi dalam volume urin, yaitu anuria atau tidak keluar urin, oliguria atau produksi urin berkurang, atau yang jarang terjadi yaitu poliuria atau produksi urin meningkat. Edema karena hipoalbuminemia atau kekurangan albumin dalam darah yang diakibatkan disfungsi glomerulus atau sindroma nefrotik, hipertensi, dan anemia. Air seni abnormal, indikator kerusakan ginjal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, albuminuria atau proteinuria. Yang kedua, aminoaciduria. Yang ketiga, globulinuria, mioglobin atau hemoglobin. Keempat, glikosuria. Kelima, hematuria. Yang keenam, sel radang dalam bentuk sel atau kristal dalam urin. Dan yang terakhir, sul tubular dalam bentuk sel atau kristal dalam urin. Cara deteksi dan evaluasi dampak gangguan kesehatan ginjal yang merugikan akibat pajanan nefrotoksikan dapat dilakukan secara in vivo dan atau in vitro, mulai dari pemeriksaan urin hingga biopsi. Berikut beberapa cara deteksi dan evaluasi dampak kesehatan akibat toksikan ginjal. Yang pertama, urinalis, termasuk volume urin, osmolalitas, pH, dan komposisi urin seperti elektrolit, glukosa, dan protein. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis. Yang ketiga, estimasi GFR meliputi pemeriksaan kreatinin plasma, nitrogen urea darah, serta kreatinin atau inulin clearance. Selanjutnya, penilaian fungsi tubular yang meliputi pemeriksaan pH dan konsentrasi urin, serta fosfat clearance. Pemeriksaan radiologi dan isotop, biopsi ginjal yang diperiksa dengan menggunakan mikroskop elektron dan immunofluorescence. Dan yang terakhir ada biomonitoring nefrotoksin yang sangat